Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Pada kelas 10 kalian pasti sudah pernah belajar mengenai peta, penginderaan jauh, serta sistem informasi geografis. Jadi untuk selanjutnya saya yakin tidak ada kesulitan. Langsung kita mulai saja ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai interpretasi peta. Setiap peta mempunyai keunikan tersendiri dalam desain, isi, dan konstruksinya. Berdasarkan isinya, peta dapat dikelompokkan dalam peta umum dan peta khusus atau tematik. Kalian sudah pernah membahas ini pada kelas 10. Dalam menginterpretasi peta, ada beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama adalah tahap membaca peta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta diantaranya adalah judul peta, skala peta, legenda, orientasi peta, garis tepi peta, dan tahun pembuatan peta. Ada 6 unsur-unsur geografis pada peta. Yang pertama ada kenampakan pokok, yang kedua ada jarak, arah, lokasi, dan yang terakhir ada ketinggian. Tahap interpretasi peta yang selanjutnya adalah menganalisis peta. Analisis peta bertujuan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditemukan pada peta. Analisis peta mencakup kegiatan pengklasifikasian, delineasi, pembuatan daftar, dan pengukuran. Tahap selanjutnya adalah menginterpretasikan peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan data. Fungsinya untuk menjelaskan perbedaan spasial atau kentampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam menginterpretasikan peta. Yang pertama, mengenal pola spasial. Yang kedua adalah menjelaskan pola. Yang ketiga adalah mengorelasikan pola yang berbeda, dan yang keempat adalah sadar akan keterbatasan kartografi. Yang kedua, kita akan membahas mengenai interpretasi dan pengelolaan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan menentukan objek serta memperoleh informasi tentang sifat fisik objek melalui analisis data objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor. Pada awalnya, sensor yang ada diterbangkan menggunakan layang-layang, lalu menggunakan pesawat dan balon udara. Hingga saat ini, penginderaan jauh dilakukan melalui satelit. Kita akan membahas mengenai pengelolaan citra penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Citra terbagi menjadi citra foto yang dihasilkan oleh sensor kamera dan citra non-foto yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Ada 4 langkah umum dalam pengolahan citra. Yang pertama adalah pra-pengolahan data, yang kedua adalah peningkatan kualitas citra, yang ketiga ada transformasi citra, dan yang keempat adalah klasifikasi citra. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpretasi citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh fokus pada gambar permukaan bumi seperti peta, mempresentasikan permukaan bumi berdasarkan pantulan energi elektromagnetik dari objek yang akan direkam oleh sensor. Ada beberapa ciri-ciri objek yang tergambar pada citra. Yang pertama ada ciri spasial, yaitu berkaitan dengan aspek ruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. Dan ciri yang kedua adalah ciri temporal, yaitu berkaitan dengan umur benda atau waktu perekaman. Yang ketiga ada ciri spektral, yaitu ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Kemudian kita akan membahas mengenai jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan.
Prasarana transportasi adalah segala sesuatu yang secara fisik menunjang terselenggaranya proses transportasi. Contohnya, jalan umum dan khusus, jembatan, terminal, pelabuhan, bandar udara, dan prasarana yang membentuk ruang lalu lintas transportasi. Sistem transportasi merupakan bentuk keterkaitan antar penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka pemindahan barang dan jasa. Jaringan pelayanan transportasi adalah susunan rute pelayanan transportasi yang menghubungkan ruang lalu lintas. Kita akan membahas mengenai transportasi antar mode. Mode transportasi adalah sarana transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mode transportasi terdiri dari angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara. Transportasi antar mode adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu media transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Kemudian kita akan membahas mengenai transportasi jalan. Transportasi jalan merupakan sarana pendukung sistem transportasi darat. Jaringan jalan adalah rangkaian jalan yang menghubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas, dan berdasarkan statusnya. Kemudian kita akan membahas mengenai transportasi kereta api. Transportasi kereta api adalah salah satu prasarana darat selain transportasi jalan. Jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul yang berwujud stasiun dan ruang lalu lintas. Kemudian ada transportasi sungai dan danau. Jaringan prasarana transportasi sungai dan danau terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan, sungai dan danau, dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Pelayaran transportasi sungai dan danau untuk angkutan penumpang dan barang dilakukan dalam trayek tetap, teratur, serta trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kemudian selanjutnya ada transportasi penyeberangan. Jaringan pelayanan penyeberangan disebut lintas penyeberangan. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan jalur kereta api. Selanjutnya ada transportasi laut. Transportasi laut merupakan sarana transportasi untuk memindahkan barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang dipisahkan oleh wilayah perairan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah ditentukan. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis transportasi pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Komoditas yang diangkut melalui pipa adalah gas dan cairan dalam jumlah besar seperti gas alam, minyak mentah, minyak hasil olahan, atau air. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpretasi peta dan pengelolaan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Interpretasi peta jaringan transportasi juga dapat dilakukan dalam konteks hubungan sistem transportasi dalam ruang. Sistem transportasi terkait dengan pemindahan antar ruang. Setelah kita membahas mengenai jaringan transportasi, kemudian kita akan membahas mengenai tata guna lahan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan tata guna lahan. Lahan adalah sumber daya alam yang penting, baik untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia, dan untuk memelihara semua ekosistem terestrial. Tata guna lahan merupakan aktivitas manusia yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari lahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. Faktor yang pertama ada faktor fisik. Faktor fisik yang mencakup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mencakup tingkat perkembangan perekonomian, sistem keuangan,
perdagangan, transportasi, dan teknologi. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor konfigurasi budaya. Faktor konfigurasi budaya yang mencakup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan, dan sistem penguasaan lahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi lahan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007. Klasifikasi lahan yang pertama adalah kawasan lindung, yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang kedua ada kawasan budidaya. Kawasan budidaya yaitu wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kemudian kita akan membahas mengenai interpretasi peta dan pengelolaan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang menunjukkan jenis dan intensitas penggunaan lahan yang berbeda di wilayah tertentu. Peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta tematik atau peta khusus. Citra Landsat banyak digunakan oleh peneliti karena memiliki resolusi yang besar sehingga penampakan objek dapat diinterpretasikan dengan tepat. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis keruangan dan sistem informasi geografis terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.